dahsyat luar biasa dari apa yang mereka alami. Karena tiba-tiba muncul malaikat Tuhan. Dan malaikat Tuhan itu menyatakan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Dan kelahiran Tuhan Yesus itu membawa pengaruh luar biasa di dalam hati gembala-gembala ini. Dan di dalam ayat yang akan kita baca sama-sama, kalau kita buka di dalam Lukas pasal 2, dikatakan begini. Lukas pasal 2 ayat yang ke-15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Ini adalah menunjukkan suatu antusias, suatu semangat, suatu gairah yang besar pada gembala-gembala ini. Padahal gembala-gembala ini tidak mengenal Maria dan Yusuf. Gembala-gembala ini baru mendengar berita saja, tapi sudah sambutannya antusias. Begitulah harusnya kita itu menerima apa yang menjadi berita dari Tuhan, pesan dari Tuhan, secara bergairah, secara antusias, penuh dengan semangat datang kepada Tuhan Yesus. Kadang-kadang kalau kita pergi ke gereja juga kita datang ke gereja dengan ya karena rutinitas, kadang-kadang juga karena disuruh sama sana sini, diajak oleh sana sini. Tapi yang penting adalah di dalam hati kita ada semangat, ada kesungguhan, ada kegairahan yang luar biasa untuk datang kepada Tuhan Yesus. Lalu dikatakan pada ayat 16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Mereka dikatakan di sini cepat-cepat berangkat. Padahal tidak ada jam besuk di di tempat kandang Bethlehem itu. Dan tidak harus pada jam sekian mereka sudah sampai di sana. Tapi lihatlah reaksi mereka. Kalau ada antusias, kalau ada kesungguhan, kalau ada semangat yang luar biasa untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka mereka sudah tidak bisa menunggu terlalu lama. Mereka cepat-cepat berangkat. Ini mungkin kalau ditanya pada waktu itu, kenapa kok cepat-cepat berangkat? Mungkin mereka juga tidak bisa jawab. Tapi ada dorongan di dalam hatinya yang ingin membuat mereka segera tidak menunda lagi untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ini reaksi dan respon yang sangat baik. Ketika mereka diberi kabar tentang kelahiran Tuhan Yesus, mereka berantusias, mempunyai semangat yang besar untuk berjumpa dengan bayi Yesus. Dan mereka cepat-cepat tidak menunda, nanti besok lagi lah. Nanti ke gereja minggu depan aja lah. Gereja kan minggu depan masih ada. Nanti diajakin sama teman ke gereja, ayo pergi ke gereja bulan depan aja lah. Atau tahun depan, atau Natal berikutnya aja nanti datang lagi. Dan ini adalah satu hal yang menunjukkan bahwa memang tidak ada respon. Tapi kalau kita punya respon yang baik, kita akan sungguh-sungguh tidak menunda untuk datang kepada Tuhan Yesus. Dan dikatakan di sana pada ayat 17. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Pengalaman gembala ini adalah pengalaman yang sangat spesial, sangat khusus. Hanya dialami oleh gembala, tidak dialami oleh yang lain. Ketika gembala ini melihat bagaimana pasukan malaikat datang dan bernyanyi memuji Tuhan di sana, di padang Efrata yang sepi sunyi pada malam hari. Dan ini adalah satu pengalaman yang luar biasa. Dan mereka menceritakan, gak ada yang minta. Gak ada yang bertanya kepada mereka. Maria atau Yusuf juga tidak bertanya, apa yang kamu alami di padang Efrata? Enggak. Mereka langsung bercerita. Langsung mereka menceritakan apa yang mereka alami. Mereka memberikan, istilah kita sekarang ini, kesaksian. Kesaksian. Itu sebabnya kalau kita sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, kita sudah mengalami Tuhan Yesus, nggak tahan hati kita. Pasti kita ingin memberikan kesaksian. Pasti kita ingin menceritakan betapa baiknya Tuhan. Betapa luar biasa kejadian bersama dengan Tuhan. Dan ini adalah hal yang bisa dibagikan dan menjadi berkat bagi orang lain. Saya dengar Lian suka membagikan apa yang menjadi renungannya dia, ataupun renungan yang dibawakan di gereja, ataupun renungan yang ditulis dan sebagainya, di-sharingkan, ataupun ada ayat dan sebagainya. Itu adalah hal yang baik. Lebih baik kita berbagi tentang hal yang positif, yang baik, yang datangnya dari Tuhan, ketimbang kita berbagi hal-hal yang negatif. Apalagi kalau kita berbagi gosip, atau lagi berbagi tentang menjelekkan seseorang, menceritakan sisi jeleknya si anu, sisi jeleknya si ini. Itu betul-betul tidak ada gunanya dan mungkin malah merugikan kita sendiri. Sedangkan kalau kita berbagi tentang apa yang menjadi pengalaman kita dengan Tuhan, pengalaman spiritual, yang mungkin tidak dialami oleh orang lain. Dan reaksi orang lain bisa, saya nggak percaya. Ya terserah kalau nggak percaya. Tapi gembala ini tidak tahan untuk tidak bercerita. Dan dikatakan di sana
Pada ayat 18, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Pasti satu pengalaman spiritual itu membuat sesuatu kesan yang berbeda bagi orang yang mendengarkannya. Orang yang mendengarkannya ini mungkin sedang punya masalah, sedang punya persoalan, sedang punya pergumulan. Dengan apa yang diceritakan oleh orang yang mempunyai pengalaman spiritual dengan Tuhan ini, mungkin itu sudah merupakan jawaban. Itu mungkin merupakan arahan untuk menyelesaikan masalah orang ini. Padahal tidak pernah saling bercerita satu dengan yang lain. Tapi Tuhan pakai kesaksian itu untuk menjadi jawaban bagi orang lain. Jadi berkat buat orang lain. Jadi ketika kita memberikan berkat kepada orang lain, mungkin kita bisa memberikan juga kesaksian hidup kita atau pengalaman kita dengan Tuhan. Ayat 19, satu ayat yang sangat penting dan bagus sekali dalam perikop ini. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ini adalah hal yang sangat penting sekali ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan atau kita menerima kesaksian spiritual, kisah tentang Tuhan. Hal yang sangat baik sekali respon Maria ini. Dikatakan tadi di sini, saya baca ulang, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Kita harus menyimpan di dalam hati kita dan merenungkannya. Pada saat mungkin kita ke gereja, atau pada saat kita mendengarkan renungan, atau mendapatkan kiriman renungan di WhatsApp kita dan sebagainya, kita perlu menyimpan dalam hati kita dan merenungkannya. Biarkan renungan itu berbicara kepada kita. Biarkan khotbah tadi, renungan tadi berbicara kepada kita lebih banyak lagi. Dan menjamah, menyentuh hati kita sendiri, hidup kita sendiri, masalah kita sendiri. Sehingga apa yang tadinya ya semua pendeta kalau berkhotbah di gereja pasti sifatnya umum. Tidak akan berkhotbah untuk 1-2 orang. Tujuannya enggak ditujukan, oh ini orang ini punya masalah ini, saya khotbah tentang ini. Enggak, pasti umum. Tapi ketika kita menyimpannya dalam hati dan merenungkannya, khotbah umum tadi bisa menjadi satu khotbah khusus bagi diri kita sendiri. Sesuatu khotbah yang khusus di mana Tuhan berbicara melalui pendeta itu. Mungkin tidak melalui malaikat, tapi melalui pendeta itu, melalui renungan tadi. Itu masuk dalam diri kita dan itu bisa menjadi jawaban yang kita tunggu-tunggu selama ini datangnya dari Tuhan. Seringkali kita itu berdoa, minta Tuhan, tolong Tuhan, saya punya masalah rumah tangga, saya punya masalah keuangan, saya punya masalah kesehatan, saya punya masalah dengan anak saya punya masalah dengan saudara kandung saya punya masalah dengan papa mama saya punya masalah ini itu, Tuhan tolong beri jawaban, bagaimana jalan keluarnya. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh, tapi kita tutup mata, lalu kita tutup telinga. Kita tidak mau mendengarkan apa yang menjadi arahan Tuhan, menjadi pimpinan Tuhan. Kadang-kadang kita malah ragu-ragu, doa kita ini nyampe enggak sih ke Tuhan? Apakah Tuhan mau peduli dengan doa seorang saya ini? Gitu. Kadang-kadang kita seperti itu dan kita tidak punya keyakinan. Saya ingin memberitahukan, pada saat kita berdoa, kita tidak boleh minder. Kita tidak boleh minder. Itu sebabnya Allah menunjukkan kepada saudara dan saya, kita semua, kita itu adalah anak Allah. Dijadikan anak Allah. Sehingga seorang anak yang berbicara kepada bapaknya itu punya keberanian. Berani bukan karena punya hak, bukan. Berani karena diberi hak oleh Bapa di surga. Jadi kita punya satu keyakinan bahwa doa kita akan didengar oleh Tuhan. Dan itulah yang akan membuat kita berjaga-jaga untuk jawaban doa. Apa yang Tuhan akan berikan kepada kita. Lalu dikatakan pada ayat 20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ada perubahan pada diri gembala-gembala ini. Kalau tadinya mereka menjalani malam-malam yang rutin di padang Efrata, menjaga kambing domba. Lalu mereka ketakutan dengan kejadian ada malaikat yang datang di tengah-tengah kegelapan itu. Dan mereka mengalami satu pengalaman spiritual yang tidak pernah mereka alami sebelumnya. Sesuatu hal yang menggoncangkan hati mereka. Setelah bertemu dengan Yesus, mereka kembali pulang, kembali bertugas, kembali dalam hidupnya, kembali dalam aktivitasnya dengan sukacita, dengan bahagia. Dan kebahagiaan ini yang seringkali tidak bisa diperoleh oleh siapapun yang tidak bertemu dengan Yesus. Mungkin orang itu kaya, mungkin orang itu pandai, mungkin orang itu punya pangkat, tapi mereka tidak bahagia. Kenapa? Saya pernah bertemu dengan orang kaya ya, dia punya perusahaan yang luar biasa.
bertemu dengan, saya kunjungi ke sana bersama istri saya, ke rumahnya orang ini, bertemu dengan istri dan kedua anaknya. Saya tanya mana suaminya, karena kami kenal. Suaminya itu tidak pernah bertemu dengan dia. Kenapa tidak pernah bertemu dengan dia? Karena sehari-hari pada waktu hari kerja, suaminya sibuk di pabrik. Setelah hari libur, semua libur, lebaran biasanya libur semua. Libur, suaminya pergi ke daerah tempat di mana dia bisa menyelam. Hobinya dia menyelam. Jadi dia menjalankan hobinya. Setelah itu kerja lagi di pabrik lagi. Jadi tidak pernah ketemu dengan istri dan anak-anaknya. Istri dan anak-anaknya diberi uang cukup besar untuk jajan, untuk keperluan hidup dan sebagainya. Tapi istri dan anak-anaknya tidak bahagia. Tidak ada kebahagiaan di tengah-tengah keluarga itu. Tidak ada kebahagiaan di tengah-tengah rumah tangga itu. Belum lagi ada persoalan-persoalan lainnya. Mungkin yang menambah keruh ya kondisi seperti itu. Rumahnya mewah, rumahnya besar, orangnya orang kaya dan sebagainya. Tapi nggak ada kebahagiaan. Tapi gembala ini pulang dengan kebahagiaan, dengan sukacita setelah bertemu dengan Yesus. Kita masih ingat, kita semua di dalam kehidupan kita pasti berhadapan dengan perjuangan. Kadang-kadang perjuangan ini tidak seperti yang kita bayangkan. Dan kita kadang-kadang tidak mampu menaklukkan perjuangan itu. Kita ingin menguasai kondisi yang ada saat itu, persoalan yang ada. Kita bukan orang yang cengeng. Kita mau mengatasi persoalan yang kita hadapi. Tapi kadang-kadang nggak mampu. Yang ada adalah capek. Hidup ini melelahkan. Dan pada saat itu Natal, Tuhan Yesus datang. Dan Tuhan Yesus berkata pada Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi ada perubahan yang luar biasa ketika orang berjumpa dengan Yesus. Datang letih lesu berbeban berat. Setelah bertemu dengan Tuhan Yesus mendapatkan kelegaan. Kelegaan itu berarti segala sesuatu yang dikhawatirkan, segala sesuatu yang ditakutkan, segala sesuatu beban dalam hidupnya, semua diangkat oleh Yesus. Tuhan Yesus memberikan jawaban. Tuhan Yesus memberikan jalan keluar. Tuhan Yesus memberikan solusi. Dan itulah Natal. Natal adalah sebuah perubahan. Udah berapa Natal kita alami dalam hidup kita? Sudah berapa kali Natal kita alami dalam hidup kita? Makin tua umur seseorang, makin sering dia sudah sering kali Natal dalam hidup. Tapi apakah dia mengalami perubahan? Yang paling penting adalah apakah dia mengalami perubahan semakin hari semakin maju, semakin hari semakin bertumbuh rohaninya, semakin hari semakin dewasa rohani, semakin hari semakin layak di hadapan Allah, menjadi umat yang layak berkenan di hadapan Allah. Dan ingat, tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang. Dan ini tanda-tandanya sudah begitu digenapi oleh Tuhan ya. Dengan saya sendiri membawakan PA ya, pemahaman Alkitab tentang akhir zaman. Itu dari tahun 96. Dari tahun 96 saya membawakan materi PA tentang akhir zaman sampai dengan pada hari ini belum selesai. Dan ini semua semakin menunjukkan bahwa luar biasa tanda-tandanya digenapi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Apakah kita sudah siap? Sudah layak menjadi umat Tuhan yang akan diangkat ke awan-awan. Dan inilah Natal. Natal hari ini tidak boleh kita lewatkan. Natal hari ini harus mengubah hidupku. Kita harus punya sikap seperti itu. Natal hari ini harus mengubah hidupku. Aku harus menjadi suami yang lebih baik. Aku harus menjadi istri yang lebih baik. Aku harus menjadi anak yang lebih baik. Aku harus menjadi seorang ibu yang lebih baik. Aku harus menjadi seorang ayah yang lebih baik. Aku harus menjadi orang yang lebih baik di hadapan Tuhan. Karena menjalankan firman Tuhan dan mengikuti firman Tuhan. Puji Tuhan.